Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan progres pengembangan proyek sistem informasi kami pada aplikasi surat berbasis mobile studi kasus Universitas Jambi. Dengan saya Repaldi Saputra dengan NIM F1S1180017. Saya Hani Trimelinda dengan NIM F1S118022. Baiklah, langsung saja untuk bagian pertama akan dijelaskan langsung oleh Saudari Hani. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, yang pertama ada identifikasi masalah. Universitas Jambi merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Provinsi Jambi. Sebagai instansi pendidikan, tentunya membutuhkan sistem informasi persuratan yang digunakan untuk mengatur kegiatan surat menyurat agar menjadi lebih cepat dan efektif, serta efisien dan akurat untuk meningkatkan standar mutu pendidikan. Universitas Jambi telah menggunakan sistem dalam menjalankan proses persuratannya. Sistem yang telah ada sudah baik, akan tetapi sistemnya masih berbasis web atau desktop, sehingga menyebabkan hanya dapat diakses melalui komputer saja. Lalu karena hanya dapat diakses melalui komputer, bisa membuat keterbatasan waktu dan menyebabkan para instansi menjadi terhambat jika sedang tidak stay di depan komputer. Oleh karena itu, saya bersama rekan saya berniat untuk membangun suatu aplikasi yang dapat memecahkan masalah tersebut, yang kami beri nama aplikasi persuratan Universitas Jambi. Aplikasi ini adalah aplikasi perangkat lunak berbasis Android untuk mempermudah pegawai dalam melakukan aktivitas persuratan dengan mudah, kapan dan di mana saja, sehingga tidak akan ada lagi alasan bagi pegawai untuk menunda atau bahkan terhambat dalam melakukan aktivitas persuratan. Kemudian ada timeline kegiatan. Pada timeline kegiatan ini, yang pertama, pada minggu pertama dan kedua kami telah merumuskan masalah dan menganalisis kebutuhan sistem. Kemudian pada minggu kedua juga kami telah merancang database, dan minggu ketiga telah membuat UML dan IRD. Selanjutnya kami sedang akan membuat wireframe. Kemudian membuat prototipe pada minggu ke-5 dan mengimplementasi project pada minggu ke-6 sampai minggu ke-11. Kemudian evaluasi pada minggu ke-12 dan perbaikan evaluasi pada minggu ke-13, dan selanjutnya akan melakukan evaluasi final project pada minggu ke-14. Selanjutnya ada analisis rule business. Analisis rule business sendiri ada 5. Yang pertama, untuk mengakses aplikasi diperlukannya login terlebih dahulu. Kemudian jika belum memiliki akun, pegawai perlu melakukan pengajuan akun melalui aplikasi. Selanjutnya, untuk mengirimkan surat pegawai perlu menyiapkan file surat yang akan dikirimkan. Kemudian operator dapat melihat surat masuk, keluar, dan surat yang perlu didisposisi pada halaman utama saat setelah operator melakukan login. Kemudian pimpinan dapat membuat disposisi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem sangat diperlukan dalam mendukung kinerja aplikasi. Apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan atau belum, karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan suatu aplikasi. Yang pertama ada analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka perlu dibuat sistem yang mampu menampilkan informasi persuratan, mampu memproses dengan satu proses input, mampu menampilkan surat masuk, kemudian mampu melakukan proses disposisi. Yang kedua ada analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan sistem. Kebutuhan non-fungsional meliputi ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Analisis kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan sistem ini antara lain: yang pertama ada kebutuhan perangkat keras. Agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan mempunyai kemampuan yang memadai,
Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama ada PC atau personal computer atau laptop, kemudian prosesor Intel Core i7, RAM 8 GB dan SSD 256 GB. Kemudian ada kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian program aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi Windows 10, Flutter SDK version 10, Android Studio version 4.0.1, Visual Studio Code version 1.53.2, Android SDK version 30.0.3, Java SE Development Kit, kemudian bahasa Dart. Kemudian ada kebutuhan informasi data. Informasi yang dibutuhkan berupa informasi mengenai persuratan Universitas Jambi. Kemudian kebutuhan pengguna atau user. Pengguna yang akan berinteraksi secara langsung dengan sistem ini adalah semua civitas akademika Universitas Jambi. Baiklah, selanjutnya kebutuhan sistem. Pada sistem ini tersendiri butuh yang namanya menu, role, sama UML. Menu-menunya tersendiri itu terdiri dari home, surat masuk, kirim surat, surat keluar. Sedangkan role-nya ada 3, yaitu admin, pegawai, dan operator. Untuk admin sendiri bertugas untuk mengelola sistem. Sedangkan untuk role pegawai itu seperti pimpinan TU fakultas, itu bertugas untuk membuat memo dan mengirimkan disposisi itu. Dan juga selanjutnya operator itu kita sebut sebagai sekretariat, ini untuk mengurus surat masuk dan surat keluar. Selanjutnya ada UML. UML itu sendiri merupakan singkatan dari Unified Modeling Language yang didefinisikan sebagai solusi notasi diagram untuk menggambarkan artefak pada perancangan sistem berorientasi objek. Baiklah, untuk UML itu sendiri nantinya akan menghasilkan diagram-diagram, diantaranya yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram ini akan menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem itu sendiri. Di sini ada 3 aktor, yang pertama ada operator, yang kedua ada admin, yang ketiga ada pimpinan. Untuk admin sendiri bertugas untuk mengelola sistem dengan harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk pimpinan dapat membuat surat keluar dengan dan juga membuat disposisi, di mana disposisi ini akan ditujukan kepada operator atau sekretariat. Selanjutnya bagian operator akan dapat menerima surat masuk maupun membuat surat keluar, di mana semuanya itu harus login terlebih dahulu. Selanjutnya ada diagram activity atau aktivitas diagram. Diagram activity ini merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya. Oleh karena itu, diagram activity ini tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Di sini telah dihasilkan diagram activity untuk login, di mana ada interaksi antara user dan sistem. Untuk user sendiri, dia akan melakukan login dengan mengisikan username dan password. Selanjutnya sistem akan memvalidasi data loginnya, apakah data itu valid atau tidak. Jika tidak, maka user akan diperintahkan untuk mengirimkan atau memasukkan ulang username dan passwordnya. Jika datanya valid, maka sistem akan menampilkan menu utama. Untuk kelas diagram kedua, diagram activity kedua, itu terima surat masuk. Di sini ada interaksi antara sekretariat, sistem, dan pimpinan, di mana sekretariat ini akan menerima surat masuk, kemudian surat itu akan diinputkan datanya ke sistem. Selanjutnya sistem akan memindai dokumen surat masuk tersebut. Selanjutnya sistem akan menyimpan data surat masuk tersebut. Data yang sudah disimpan tersebut akan dikirimkan ke pimpinan. Selanjutnya pimpinan akan menerima surat masuk tersebut. Selanjutnya ada aktivitas untuk membuat disposisi. Ini ada interaksi antara pimpinan dan sistem.
Pimpinan akan menerima surat masuk, kemudian pimpinan akan menginputkan data disposisi. Setelah data diinputkan, maka sistem akan menyimpan data disposisi itu. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan disposisi ke tujuan. Selanjutnya ada aktivitas untuk buat surat keluar. Yang pertama itu ada interaksi antara pimpinan dan sistem, selanjutnya sistem dan sekretariat. Untuk pimpinan sendiri itu akan membuat memo berisi perintah untuk membuat surat keluar. Nantinya sistem akan menyimpan memo tersebut dan mengirimkan memo tersebut ke sekretariat. Kemudian sekretariat itu akan menerima memo tersebut dan membuat draft surat keluar sesuai dengan memo yang diperintahkan oleh pimpinan. Selanjutnya, sistem akan menyimpan draft surat keluar tersebut. Setelah sistem menyimpan, maka sistem akan mengirimkan draft tersebut ke pimpinan. Selanjutnya, pimpinan akan menerima dan memeriksa draft surat keluar tersebut apakah sudah benar atau belum. Selanjutnya, surat tersebut akan ditandatangani oleh pimpinan. Setelah ditandatangani, maka sistem akan menyimpan tanda tangan tersebut dan mengirimkan surat keluar tersebut ke sistem tujuan. Selanjutnya ada diagram activity untuk membuat memo. Yang pertama ada user dan akan melakukan interaksi dengan sistem. User itu sendiri akan membuat memo. Selanjutnya sistem akan menyimpan memo tersebut dan mengirimkan memo ke tujuan memo. Selanjutnya ada diagram aktivitas untuk kelola sistem. Ini ada interaksi antara admin dan sistem, di mana admin sendiri akan memilih bagian yang akan dikelola. Selanjutnya bagian tersebut akan menampilkan kotak dialog inputan properti sistem. Selanjutnya admin dapat menginputkan perubahan pada bagian yang dikelola tadi. Selanjutnya sistem akan menyimpan perubahan tersebut. Setelah itu ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan gambaran dari suatu keadaan atau atribut dan properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Di mana kelas diagram yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut: terdiri dari user, unit kerja, jabatan, jenis jabatan, jenjang pendidikan, pangkat golongan, pegawai, status kerja, file surat, kelompok surat, jenis surat, dan sifat surat. Mungkin sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.